X pangkat 3 per 2. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa tuliskan menjadi 2 akar dari X pangkatnya adalah 3. Nah, di sini untuk yang bagian bawah itu adalah 2. Ini ya. Nah, seperti ini. Atau kalau mau disederhanakan, sebenarnya 2 kalikan dengan X. Terlihat ya, X akar X. Nah, ini bentuk sederhananya. Di sini kurang tepat ya anak-anak ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Jadi 2 yang memuat akar itu adalah milik si X. Jadi 2-nya di sini tidak perlu diakar. Yang kita akar adalah X pangkat 3 per 2-nya gitu. Jadi di sini akar 2 dari X pangkat 3. Atau bisa juga kita bentuk menjadi X akar X. Tuh. Untuk yang contoh kedua, ubah ke bentuk pangkat dari, nah di sini ketika kita punya akar 3, di sini bisa diubah menjadi 3 pangkat setengah. Karena pangkatnya di sini adalah 1, tidak tertulis. Di sini adalah 2, tidak tertulis. Nah, secara tersirat ya. Jadi bisa kita tuliskan dia menjadi 3 pangkat setengah. Kita menuju ke yang B. Yang B adalah 1 per akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, gimana nih? Berarti 1 per X, kita tuliskan yang atas dulu, 2, kita tuliskan bagi atau per dari yang di luar akar, 3. Nah, seperti ini sudah boleh, atau bisa juga kita ubah menjadi X pangkat, kalau dia berada di bawah, kita tuliskan minus 2 per 3. Nah, seperti ini. Sudah sama ya? Oke, sudah sama. X pangkat min 2 per 3. Lalu untuk yang C di sini ada akar pangkat 4 dari 8 B pangkat 8. Nah, seperti ini. Kalau 8-nya itu berada di dalam akar, berarti kita juga harus semuanya itu 8 B pangkat 8. Nah, penulisannya seperti ini ya. 8. Nah, seperti ini. Pangkat 1 per 4. Nah, gini. Jadi, habis itu baru kita buat 8 pangkat 1/4, lalu B pangkat 8 per 4. Kita kalikan masing-masing. Sehingga di sini menjadi 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3, kalikan 1 per 4. B-nya 8 dibagi 4 berapa? Berapa? 8 dibagi 4? 2. Oke. Atau bisa juga kita tulis 2 pangkat 3 per 4 kali B pangkat 2. Nah, seperti ini. Itu ya. Jadi kalian harus perhatikan dia ada di dalam akar atau di luar akar. Nah, kalau di dalam akar berarti angka 8 ini juga harus kita masukkan ke dalam akarnya. Jadi kita selesaikan juga dengan si 1/4 di sini. Gitu ya. Di sini perlu dikoreksi. Oke. Lalu kita lanjut untuk contoh yang ketiga. Di sini tentukan nilai dari 8 pangkat 2 per 3. Oke,
Tuliskan dulu untuk yang A. Yang A adalah 8 pangkat 2 per 3. Ups, agak itu ya, 8 pangkat 2 per 3. 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Lalu dia dikalikan dengan 2 per 3 untuk yang pangkat. Oke, mohon maaf di sini pennya agak ngadat. Sama dengan, nah di sini kan sama saja perkalian. Jadi 3-nya itu bisa hilang. Tinggal tersisa 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Oke. Lalu kita lanjut ke yang B. Yang B adalah 16 pangkat 3 per 4. 16 pangkat 3 per 4. 16 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3 per 4. Di sini juga sama, bisa dicoret ya. Sehingga tersisa 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Sudah betul ya? Lalu untuk yang C. Yang C di sini 9 pangkat setengah dibagi dengan 125, pangkatnya adalah 2 per 3. Nah, 9 itu kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2, dikalikan dengan setengah, dibagi dengan 125 itu adalah 5 pangkat 3 ya. Ini kalikan dengan 2 per 3. 2 sama 2 bisa dicoret, hasilnya adalah 3. Lalu di sini 3 dan 3 bisa dicoret menjadi 5 pangkat 2. Hasilnya 3 per 25. Oke. Tadi terkait dengan bentuk pangkat ya. Sekarang bentuk pangkat pecahan sekarang adalah bentuk akar. Operasi dari bentuk akar. Nah, untuk pengoperasian di sini ada banyak ya memang sifatnya. Kita langsung ke contohnya. Untuk akar 20, nah, kita pecah 20 supaya menjadi angka yang kecil, angka yang sederhana. 20 itu kan perkalian dari 4 kali 5. Misal kalian mau tuliskan 2 kali 10 itu juga bisa, tapi kalau bisa kita cari angka yang dia bisa diakar. 4 itu kan kalau diakar dia menjadi 2. Jadi di sini bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 kalikan dengan akar 5. Kalikan dengan akar 5. Akar 4 itu 2, akar 5 tetap. Karena di sini akar 5 tidak bisa kita akar. Jadi stop gitu. Sekarang kita ke yang B. Yang B adalah akar dari 75. 75 kita buat menjadi perkalian berapa kali berapa anak-anak? Ada yang tahu? 25 kali 3, Bu. Oke, 25 kali 3. Betul. Nah, di sini kita tuliskan 25 kalikan dengan 3. Akar 25 itu berapa? 5. 5. Ya, 5 kali akar 3. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Kita lanjut ke yang C. Yang C adalah akar pangkat dari X pangkat 3. Di sini cara memecahnya adalah X kuadrat dikalikan dengan X. Akar sama kuadrat itu bisa hilang. Jadi di sini X kalikan dengan akar X. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang D, akar pangkat 3 dari A pangkat berapa di situ ya? A pangkat 8 ya?
A pangkat 8. Oke. Jadi akar pangkat dibuat sederhana berarti di sini menjadi A pangkat 6 dikalikan dengan A pangkat 2 ya. Gini. A pangkat 6/3 dikali dengan A pangkat 2/3. A kuadrat kalikan dengan A pangkat 2/3. Menjadi A kuadrat akar pangkat dari 3 A kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kalau diminta untuk menyederhanakan, sebisa mungkin kita buat supaya dia sudah tidak bisa diakar lagi gitu. Kalau seperti 75 di sini kan dia masih ada 25 yang bisa kita keluarkan. Nah, jadi yang terjadi adalah 5 akar 3. Seperti itu. Nah, sama seperti yang di D. Di D di sini 8 itu kan masih besar angkanya. Kita masih bisa pecah menjadi A pangkat 6 dikalikan dengan A pangkat 2. Nah, baru kita masing-masing selesaikan. 6 dibagi 3, 2 dibagi 3. Hasilnya adalah A kuadrat kali A pangkat 2/3. Sampai sini sebenarnya juga sudah bisa atau bisa pula diubah menjadi bentuk akar. A kuadrat akar pangkat 3 dari A kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, di sini diminta untuk menyederhanakan bentuk penjumlahan. Kalau akarnya sudah sama, jadi ada 3 akar 2 ditambah dengan 4 akar 2, akarnya sudah sama, kita tidak perlu melihat ke akarnya lagi. Tinggal kita jumlahkan saja angka-angka yang ada di depan dari akar di sini. 3 tambah 4, yaitu 7. Lalu kita tuliskan lagi tapi akar 2. Nah, seperti ini. Lalu, untuk yang B, di sini ada 4 akar 3, ditambah 7 akar 3, dikurangi 5 akar 3. Akarnya sudah sama, akar 3, akar 3, akar 3. Kita tinggal menghitung yang penjumlahan dan pengurangannya. 4 tambah 7 itu 11, 11 dikurangi 5? 6, Bu. Oke, 6. Akar 3-nya jangan lupa tetap kita tulis ya. Jadi 6 akar 3. Oke, di sini sudah sama ya dengan pekerjaan kelompok 4. Sekarang ke yang C. Akar 8 ditambah dengan akar 18. Bu, ternyata angkanya berbeda. Kalau angkanya berbeda, yang kita lakukan adalah kita sederhanakan menjadi bentuk terkecil. 8 di sini bisa kita ubah menjadi akar 4 kalikan dengan 2. Akar 18 bisa kita ubah menjadi berapa, anak-anak? 9 kali 2, gini ya. Oke, akar 4 itu 2, jadi 2 akar 2. Lalu untuk yang akar 9 itu adalah 3 akar 2. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 5 akar 2. Oke, sudah sama ya? Oke, sekarang yang D. Yang D adalah 6 akar pangkat 3 dari 5. Ini, ya, dikurangi dengan akar pangkat 3 dari 40. Di sini angkanya masih berbeda ya, yang di akar pangkat 3. Jadi kita harus samakan dulu. 6 kalikan akar pangkat 3 dari 5, di sini masih tetap. Nah, yang kita uraikan adalah bentuk yang ini, yang belakang. 40 itu bisa kita ubah menjadi 8 kalikan dengan 5.
Sehingga ini kita tulis lagi, masih tetap ya. 6 akar pangkat 3 dari 5. Oke, dikurangi dengan, nah, akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Kita tuliskan lagi untuk yang satunya, yaitu akar pangkat 3 dari 5. Kenapa akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2? Tadi sudah ada di atas ya, bahwa ketikanya akar pangkat 3 dari 8, 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, atau menjadi 2 pangkat 3 per 3. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 1. Itu dia. Jadi di sini adalah 2 pangkat 1 atau 2. 6 dikurangi 2 adalah 4. Akar pangkat 3 dari 5. Seperti ini. Sudah sama ya dengan hasil diskusi dari kelompok 4. Oke. Untuk yang contoh ketiga, sederhanakan. Sederhanakan. Nah, di sini bentuknya adalah perkalian, ada penjumlahan juga, ada pembagiannya juga ya. Kita mulai dari yang pertama, akar 6 dikalikan akar 3. Akar dikali akar. Tinggal kita kalikan angka yang ada di dalamnya. 6 dikali 3 itu 18, jadi hasilnya adalah 3 akar 2. Karena 18 itu kan perkalian dari 9 kali 2. Nah, seperti ini. Untuk yang B, di sini perlu kita kalikan satu per satu. Akar 5 kalikan dengan akar 5. Akar kali akar. Berarti bisa kita kalikan dalamnya. Iya, 5 kali 5 itu 25, berarti akar dari 25. Hasilnya adalah 5. Atau cara cepatnya adalah ketikanya angkanya sama dan dia berbentuk akar, hasilnya akarnya langsung hilang. Ya, jadi ketika ada akar 5 dikalikan akar 5, hasilnya adalah 5. Akar 4 dikalikan dengan akar 4, hasilnya adalah 4. Akar 2 dikalikan dengan akar 2, hasilnya 2. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini 5, akar 5 dikalikan min akar 3, hasilnya min akar 15. Akar 3 dikalikan dengan akar 5, hasilnya akar 15. Akar 3 dikalikan min akar 3, hasilnya min 3. Di sini sudah sama, jadi 5 dikurangi 3 adalah 2. Gimana nih jawabannya? Oh iya, benar, sama ya, 2. Kita lanjut ke yang kedua. Di sini berarti bisa hampir sama seperti yang tadi ya, kita uraikan. Jadi 2 akar 2 ditambah akar 3. Nah, dikalikan dengan sama 2 akar 2 ditambah akar 3. Bentuk dari kuadrat itu berarti perulangan yang sama. Di sini tinggal kita selesaikan perkaliannya satu per satu. 2 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 2. Betul, hasilnya adalah 8 ya. Lalu ditambah dengan 2 akar 6. Ditambah lagi dengan 2 akar 6. 2 akar 6 ditambah dengan 3. Oke. Nah, hasilnya menjadi 11 ditambahkan dengan 4 akar 6. Untuk yang terakhir, ketika ada pembagian dan bentuknya akar, kita bisa langsung membagi saja. 240 dibagi dengan 5. Nah, seperti ini ya. 240 dibagi 5, itu hasilnya adalah 240 kalau kita bagikan 5, itu 80 ya. 80 itu bisa kita uraikan menjadi 80 itu 16 kalikan dengan 5.
atau hasilnya adalah 4 akar 5. Oke, ini kurang tepat ya, diteliti lagi. Di sini ada merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Untuk merasionalkan, yang dilakukan adalah kita kalikan dengan akar sekawannya. Jadi kalau misal kita punya 2 per akar 3, berarti kita perlu kalikan dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 6 akar 3 per 3, atau 2 akar 3. Nah, untuk yang B, di sini juga kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya apa? Akar sekawannya adalah akar 3. Jadi di sini akar 3 dibagi dengan akar 3. Hasilnya adalah 2 akar 3 dibagi dengan 3. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3, berarti 3 kali 3, 9. Sudah sama ya? Oke. Lalu untuk yang ketiga, akar sekawannya bukan yang atas ya, tapi yang bawah. Berarti pengalinya adalah akar 5 per akar 5. Nah, di sini sudah benar, berarti hasilnya adalah akar 15 per 10. Oke, sip. Untuk yang pecahan bentuknya seperti ini, bentuknya A per B ditambah akar C. Jadi ada penjumlahan dan ada akarnya. Kita perlu kalikan dengan bentuk akar sekawan dari B ditambah akar C, yaitu B dikurangi akar C. Jadi bentuk sekawannya itu adalah kebalikan dari, kalau misal dia penjumlahan, berarti pengalinya adalah pengurangan. Kalau dia bentuknya pengurangan, berarti pengalinya adalah penjumlahan, gitu ya, dibolak-balik. Di sini tinggal keterampilan kita untuk mengkalikan dari akar. Nanti diperoleh untuk yang B itu hasilnya adalah 6 ditambah 2 akar 5. Nah, seperti itu. Untuk yang pecahan bentuk akar plus akar juga sama. Di sini harusnya pengalinya akar B ya. Ini akar B ditambah akar C dikalikan. Di sini karena bentuknya plus, berarti di sini harusnya minus. Oke. Nah, jadi ketikanya akar 5 min akar 3, pengalinya adalah akar 5 tambah akar 3 dibagi akar 5 ditambah akar 3. Untuk yang B, karena akar bawahnya adalah akar 6 dikurangi akar 2, jadi pengalinya adalah akar 6 ditambah akar 2 dibagi dengan akar 6 ditambah akar 2. Hasilnya adalah 9 akar 2 ditambah 3 akar 6. Oke. Yang terakhir adalah tentang akar dari bentuk akar. Akar dari bentuk akar, ketika kita punya bentuk seperti ini, bentuknya adalah akar 5 ditambah dengan 2 akar 6, harus diingat-ingat bahwa di sini harus ada angka 2. Baru kita bisa mencari berapa angka yang ketika dijumlahkan, dia hasilnya itu adalah 5. Dan ketika dia dikalikan, hasilnya adalah 6. Berapa angka-angkanya anak-anak? Ketika dijumlahkan dia 5, ketika dikalikan dia 6. 3 sama 2, Bu. Ya, 3 sama 2 ya. Jadi hasilnya adalah akar dari 3 ditambah 2 ditambah dengan 2 kali akar 3 dikali 2. Oh, ini 3 ya, mohon maaf. Jadi hasilnya adalah akar 3 ditambah dengan akar 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan 2 angka yang memenuhi penjumlahannya adalah 5, perkaliannya adalah 6, kita bisa langsung tuliskan. Dan di sini kita perhatikan tandanya itu apa. Kalau tandanya positif,
hasilnya juga positif. Kalau tandanya negatif, hasilnya juga negatif. Dan perlu diingat bahwa angka yang besar itu harus ada di depan, ya. Jadi di sini untuk yang B, ini sudah benar ya. Jadi kita cari hasilnya yang 8. Ibu tuliskan dulu ya. Akar dari 8 dikurangi akar 60. Di sini belum bisa langsung kita selesaikan. Kenapa? Karena di depan di depan akar belum ada angka 2 ya. Jadi kita tuliskan dulu akar 8 dikurangi 2 akar dari. Ketika kita keluarkan angka 2 di sini, 60 ini harus kita bagi dengan 4. Berarti hasilnya adalah 15. Nah, baru kita cari. Ketika dia dijumlahkan adalah 8, ketika dia dikalikan adalah 15. Berapa angka-angkanya? Dijumlahkan 8, dikalikan 15. 3 sama 5, Bu. 3 sama 5, Bu. Oke, 3 dengan 5 ya. Tapi ingat, di sini harus dituliskan untuk angka yang lebih besar dulu. 5 dikurangi dengan akar 3. Nah, seperti ini. Tugas dari kelompok 4 sudah betul ya. Kita lanjut ke yang C. Yang C juga sama. Dijumlahkan. Nah, tapi untuk yang C di sini, di depan akar itu adalah angkanya 12. Kita belum bisa menggunakan sifat kalau misal angkanya yang di depan adalah 12. Berarti di sini 21 ditambahkan dengan, nah kita buat aja jadi 2. 2 kali 6 akar 3. Nah, seperti ini. Menjadi 21 ditambahkan dengan 2. 6 itu adalah akar 36, akar 3. Jadi kita buat ke dalam bentuk akarnya dia. Jadi 21 ditambah 2 kali 36 dikali 3, itu adalah hasilnya 108 ya. Ketika dia dijumlahkan adalah 21, ketika dikalikan dia adalah 108. Mungkin ada yang tahu berapa? Ya, sepertinya 9 sama 12 ya. Oke, 9 dan 12. Jadi hasilnya adalah akar 9 ditambah dengan akar 12. Akar 9 itu 3 dan akar 12 itu adalah 2 akar 3. Oke, di sini sudah betul ya. Kita menuju ke soal yang oleh-oleh. Soal yang kedua. Di sini hapus saja ya. Soalnya ada 5. Nah, di sini kita ubah ke dalam bentuk pangkat rasional dan tentukan nilai dari akar pangkat 3 dari 64 U pangkat 6. Kita tuliskan di sini saja. Untuk yang pertama adalah akar pangkat 3 dari 64 U pangkat 6. Nah, seperti ini. Udah sama ya. Jadi hasilnya adalah kita tuliskan dulu dalam bentuk kurung 64 U pangkat 6 kita kalikan dengan 1/3. 64 itu bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 3 kalikan U pangkat 6
dipangkatkan dengan 1/3. Hasilnya adalah 4 pangkat 3/3. U pangkat 6/3. Hasilnya 4 kalikan dengan U pangkat 2. Nah, seperti ini. Untuk yang kedua, ubah ke bentuk akar dan tentukan nilai dari 27/64 pangkat 2/3. Yang kedua tadi apa? 27/64 pangkat dari 2/3. Kalau misal kita mau membentuk dalam bentuk akar, berarti di sini 27/64. Dia pangkatnya adalah 2, yang di luar dari akar itu adalah 3. Nah, seperti ini ya. Kalau kita mau menyelesaikan, berarti kita ubah, di sini adalah 3 pangkat 3. 64 itu adalah 4 pangkat 3. Pangkat dari 2/3. Jadi hasilnya 3 kali 3 kali 2/3 dibagi 4 kali 3 kali 2/3. Coret-coret, hasilnya adalah 3 pangkat 2 itu 9. Di sini coret-coret, 4 pangkat 2 itu adalah 16. Mohon maaf. Oke, nah seperti ini. Jadi 9/16. Kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini diminta menyederhanakan dari akar 27 kali akar 32 kali akar 32 dibagi dengan akar 48. Ya. Bagi akar 48. Hasilnya di sini adalah 27 itu perkalian dari 3 kali 3 kali 3, sedangkan 32 itu bisa Ibu tuliskan jadi 16 kali 2. Sedangkan yang bawah dibagi dengan akar 48, 48 itu bisa ditulis menjadi 16 kalikan dengan 3. Kalau bentuknya akar seperti ini, sebenarnya 16 sama 16 itu bisa langsung kita hilangkan ya. Jadi hasilnya adalah akar 3 kali 3 kali 2. Atau 3 akar 2. Untuk yang B, ada 3 akar 5 ditambah 2 akar 3. Oke, dikalikan dengan 3 akar 5 dikurangi 2 akar 3. Nanti hasilnya adalah 45 dikurangi dengan 12. Hasilnya adalah 33. Untuk yang nomor 4, untuk merasionalkan, dia dikalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar sekawan dari 3 akar 5 dikurangi 4 akar 2. Itu adalah 3 akar 5 ditambah 4 akar 2 dibagi sama 3 akar 5 ditambah dengan 4 akar 2.
nanti hasilnya adalah, kalau ini hasilnya agak kurang cantik ya, 9 akar 10 ditambahkan dengan 24 dibagi dengan 13. Oke, untuk nomor 5, soal yang terakhir, di sini adalah akar dari 11 dikurangi dengan akar 120. Karena bentuknya belum ada 2 ya di depan akar, jadi kita ubah terlebih dahulu 11 dikurangi 2 akar 30. Karena 120-nya perlu kita bagi dengan 4 untuk memunculkan angka 2 di depannya. Sehingga ketika dijumlahkan dia 11, dikalikan dia 30, hasilnya adalah 6 ditambah 5, dan 6 dikalikan dengan 5. Nah, hasilnya adalah akar 6 dikurangi dengan akar 5. Gitu ya. Nanti silakan diperiksa kembali jawaban kalian. Sekiranya mungkin ada salah menghitung atau gimana ya. Untuk yang terakhir adalah di di fungsi ya, fungsi eksponensial ya. Kita bahas sekilas untuk fungsi eksponensial. Nah, Ibu buka di kelompok ada Dea Siti, Eliora, Erlangga, Khairul, Nadia, Renata, Sarah, Swastika ini ya. Di sini untuk fungsi eksponensial perlu diingat bahwa fungsi eksponensial itu adalah fungsi yang dia X-nya itu berada di atas dari angka, suatu angka. Jadi untuk yang nomor 2, di sini fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat berarti bukan termasuk fungsi eksponensial. Yang masuk fungsi eksponensial hanyalah nomor 1 dan nomor 3. Begitu. Nah, jadi benar bilangan pokoknya itu lebih dari 0 karena bilangan pokoknya itu adalah 3 dan bentuk pangkatnya adalah X. Ya, bilangan pokok di sini untuk yang ketiga adalah sepertiga, betul. Pangkatnya adalah X, ya. Dan bilangan pokok lebih dari 0. Lalu untuk yang keempat juga merupakan fungsi eksponensial karena di sini tuh, dia 1/X pangkat 2 pangkat X gitu ya. Nah, di sini kesimpulannya fungsi eksponen dengan bilangan dasar A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 mempunyai bentuk umum XA pangkat X. Oke, bilangan pokok basis A lebih dari 0 dinamakan variabel bebas dan disebut daerah asal. Oke. Di sini ketika kita mempunyai grafik ya, grafik eksponensial itu dia ada 2, monoton naik atau monoton turun. Kalau kita lihat dari grafik di sini, dia dari negatif menuju ke positif, dia akan semakin Nah, kita lihatnya dari kiri ya, dari kiri ke kanan. Dia akan semakin naik, semakin naik sampai tidak terbatas. Nah, di sini untuk fungsi Y sama dengan 2 pangkat X, itu dia monoton naik. Karena dari kiri, dari yang semula dia mendekati nilai X, jadi dia itu tidak pernah memotong ya. Jadi di gambar ini untuk fungsi eksponensial yang mendekati sumbu X itu tidak pernah memotong. Dia hanya mendekati gitu, jadi angkanya itu kecil. Tapi terlihatnya di sini seperti memotong ya, padahal hanya sejajar terus. Sejajar dan semakin naik. Nah, makanya 2 pangkat X di sini adalah monoton naik. Fungsinya adalah monoton naik.
untuk bisa menggambar grafik fungsi seperti ini, kita masukkan nilai-nilai X seperti 0, 1, 2. Nah, hasilnya berapa baru bisa kita gambar di fungsi koordinat. Seperti itu. Nah, ini kan untuk menganalisa bentuk grafiknya terlebih dahulu kan ya. Nah, untuk yang fungsi setengah pangkat X, dari kiri, dia semula besar ya, dia semakin kecil. Jadi, hasil dari Y itu semakin kecil. Nah, di sini disebut dengan monoton turun. Gitu. Nah, di sini kurang tepat ya ketika dia bilang kalau bentuk kurvanya adalah horizontal atau datar, yang betul adalah monoton turun. Gitu. Asimptotnya adalah 0. Betul. Nah, titik potong sumbu Y-nya tidak ada. Jadi, untuk yang pertama tadi, asimptot dengan sumbu Y, tidak ada. Oh ya, titik potong dengan sumbu Y itu maksudnya adalah di sini ya. Jadi, untuk yang mendatar, di sini itu tidak ada titik potong. Sedangkan untuk yang ke sumbu Y di sini adalah 0,1 gitu. Jadi titik potong sumbu X 0,1. Oke, kita lanjut dulu untuk grafik. Di sini untuk menggambarkan, kita bisa cari beberapa titik, lalu dari titik tersebut kita gambarkan dan kita tarik. Nah, seperti ini ya. Di sini bentuknya. Kalau ini adalah monoton naik, yang untuk yang fungsi A. Untuk yang fungsi B, dia monoton turun. Karena dari nilai Y yang besar, dia menuju nilai Y yang semakin kecil. Jadi dia semakin turun ke bawah gitu. Oke. Lalu untuk soal yang analisa di sini, Ibu tidak minta untuk dihitung berapanya ya, tapi dari grafik kita analisis bahwa ketika kita diminta untuk mencari tahu jumlah penduduk pada tahun 2020 dilihat dari kecenderungan grafik ini monoton naik atau monoton turun? Halo? Ada yang bisa Naik, membantu Bu. jawab? Naik, ya betul. Naik. Monoton naik. Sehingga ketika kita diminta mencari tahu jumlah penduduk pada tahun 2020, dia akan semakin besar. Naik berarti akan semakin besar. Kalau turun berarti akan semakin kecil gitu. Di pertanyaan ini tidak perlu dihitung. Tapi untuk yang kedua, bunga majemuk disesuaikan juga dengan soalnya ya. Apabila yang diminta adalah suatu penambahan, misal kayak bunga tabungan. Kalian pernah nggak nabung di bank? Kalau nabung di bank, itu kan semakin kita taruh uang semakin banyak, bunga yang kita dapatkan juga akan semakin bertambah. Nah, oleh karena itu, rumus yang di sini bentuknya adalah positif, plus. Tapi kalau nanti ada soal yang dia menyebutkan penyusutan, tahu nggak penyusutan itu berarti lebih besar atau lebih kecil? Susut. Kecil, Bu. Kecil, iya. Kalau kecil, nanti rumusnya di sini menjadi minus, gitu ya. Tapi tergantung soalnya. Kalau soalnya masih bergantung dengan bunga, masih berkaitan dengan bunga, maka rumusnya akan tetap seperti ini. MN sama dengan M, kalikan 1 ditambah B pangkat N. Tapi kalau nanti ada soal yang berkaitan dengan penyusutan, positifnya di sini tinggal diganti dengan negatif, gitu. Oke, berapa uang kita masukkan langsung ya ke rumus MN sama dengan M kali 1 plus B pangkat N. Di sini untuk modal awalnya adalah 400.000, itu adalah sebagai M-nya. Bunganya adalah 3% per tahun. Ini bunga majemuk ya. Itu adalah 3 per 100.
Itu. Lalu pangkatnya adalah setelah tahun keberapa. Nah, ternyata bunganya tabungan Pak Bambang itu setelah tahun kelima. Jadi di sini N-nya kita tuliskan 5. Dihitung pakai kalkulator, boleh. Nah, nanti hasilnya adalah 463.709. Agak jelek ya. Tapi biasanya kan memang di tabungan itu koma-komanya juga seperti itu. Jadi memang tidak bulat, tidak cantik. Jadi pakai kalkulator pun tidak apa-apa. Nah, kesimpulannya adalah fungsi eksponensial itu dirumuskan dengan fx sama dengan a pangkat x. Ketentuannya adalah kalau untuk a pangkat 0, gitu, a tidak sama dengan 1, x anggota bilangan real, kurvanya itu di atas sumbu x, ya. Dan ada ketentuan lagi, ketika a-nya kurang dari 0, berarti kurvanya itu berada di bawah sumbu X. Mungkin bisa dilihat ketika kalian menggambarkannya gitu ya. Nah, grafik 0,1 sumbu Y yang memotong tegak lurus, grafik X nanjak, grafik 0 kurang dari X kurang dari 1 menurun. Oke. Di soal yang Ibu berikan kemarin, ternyata untuk soal nomor 4 itu tidak sesuai dengan rumus yang kemarin ya. Jadi sesuai, tapi untuk penghitungannya memang harus menggunakan len. Jadi nanti Ibu akan mengoreksi cukup sampai di nomor 3 saja. Jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk nomor 1, melukis grafik ya, melukis grafik fungsi. Di sini kalian hitung satu persatu. Jadi kalian hitung dulu untuk X-nya. Di sini kan dimintanya mulai dari min 2. Ketikanya kita masukkan X-nya min 2, berarti F-nya itu kita masukkan 2 kali 3 pangkat min 2. Hasilnya adalah 2 kali 1/9. Atau 2/9. Nah, jadi titik koordinat yang terjadi adalah min 2,2/9. Nanti bisa kalian gambarkan di koordinatnya. Nah, kita dapat satu titik nih. Lalu, X sama dengan min 1. X sama dengan min 1, kita cari juga. Berapa nih hasilnya F min 1? Ketikanya kita masukkan, ternyata hasilnya adalah 2 kali 3 pangkat min 1. Atau 2 kali 1/3. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 2/3. Nah, kita dapat nih satu koordinat lagi, yaitu min 1,2/3. Nah, dan seterusnya. Jadi kalian cari X-nya sama dengan 0 itu berapa? X-nya sama dengan 1 itu berapa? X-nya sama dengan 2 itu berapa? Dari 5 titik tersebut kalian hubungkan. Nah, terbentuklah grafik fungsi fx 2 kali 3 pangkat x. Sama juga untuk yang nomor 2. Jadi ketika kita masukkan masing-masing dari X yang berada di sini, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, ada banyak ya, ada 7. Kalian nanti bisa menggambarkan dari grafik fungsinya, gitu. Untuk nomor 3, kita gunakan rumus yang tadi, Mn sama dengan M kalikan 1 ditambah B, bunganya dalam bentuk persen, berarti kita udah bagi dengan 100 ya. Di sini pangkat N. Nah, kita masukkan M-nya adalah 125.000. 1 ditambah bunganya kita bentuk dalam persen, berarti 0,06, pangkatkan dengan selama 8 tahun. Ini nanti pakai kalkulator saja ya. Hasilnya adalah 199.231,00 sekian begitu. Nanti bisa dicari.
Nah, kalau untuk yang nomor 4, di sini hasilnya karena memakai len seperti itu ya, jadi mungkin bisa kita skip dulu untuk yang nomor 4, tapi untuk yang sudah mencari, memang hasilnya adalah N sama dengan len dari 1,9 dibagi dengan len 1,1. 6,7 bukan Bu hasilnya? Iya, betul. 6,7. 6,7 sekian ya. Tapi memang di nomor 4 di sini Ibu sepertinya salah menuliskan soal gitu. Ternyata Bu, dia ya. len itu sama dengan log atau gimana Bu? Soalnya saya hitungnya pakai log Bu. Iya, betul. Jadi len itu adalah log. Nah, makanya Ibu salah memasukkan soal karena di sini kan masih materinya eksponen. Tapi ternyata untuk nomor 4 sudah menggunakan fungsi logaritma, padahal kalian kan belum masuk ke fungsi logaritma. Jadi untuk nomor 4 mungkin bisa kita skip terlebih dahulu, tapi kalau untuk yang sudah mengerjakan hasilnya 6,73 ya, dengan menggunakan prinsip logaritma. Tapi untuk yang belum nomor 4 bisa kita nanti nggak akan Ibu nilai gitu. Oke. Sepertinya cukup untuk hari ini. Apabila masih ada yang mau ditanyakan ya, mungkin bisa chat, bisa pribadi gitu. Misal ada yang masih belum paham. Dan untuk tugas-tugas yang belum dikumpulkan, masih Ibu tunggu. Untuk LKPD-nya juga sepertinya masih banyak yang belum mengumpulkan ya. Ada 1 atau 2 kelompok yang belum masuk ke GCR Ibu. Mohon untuk dilengkapi apabila memang ingin mendapatkan nilai ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas seminggu ke depan, Ibu ada quizzes nanti bisa dibuka, tapi ini belum Ibu upload ya. Ibu akan upload setelah ini. Jangka waktunya sama, seminggu. Kalian bisa mengerjakannya dalam rentang waktu seminggu itu, tapi ketika kalian sudah masuk, ya diharapkan segera mengerjakan, karena upaya pengerjaannya biasanya Ibu batasi hanya untuk 2 kali, gitu. Ibu pengen tahu sejauh mana keterampilan kalian di pengetahuan dan keterampilan kalian di eksponen ini, gitu. Nanti untuk instruksi pengerjaannya akan Ibu sampaikan juga di Google Classroom. Ya, Bu stop record.